Baik, selamat malam. Selamat datang Ibu Bapak sahabat Avi dalam acara Selasi Selasa Belas Kasih. Baik, terima kasih. Salam kenal. Saya Erinda Triharja, atau biasa dipanggil Erin, salah satu fasilitator support group yang pada malam hari ini akan diperkenalkan dalam acara Selasi, yaitu Ruang Ibu. Tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan, silahkan Kak. Selamat malam Kak Erin. Wah, Selamat malam. banget nih malam hari ini di hari Selasa 5 Maret gitu ya Kak. Kita ketemu dalam program Selasi gitu ya. Tadi Kak Erin sudah sempat sampaikan gitu ya. Bahwa kami dari tim support group Ruang Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Siska Mitalia atau biasa dipanggil Siska. Baik, terima kasih Kak Siska. Jadi kami adalah tim gitu ya, seperti yang tadi Kak Siska juga sudah sampaikan, kami berdua adalah tim fasilitator dari sebuah support group yang dinamakan Ruang Ibu gitu ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sahabat Avi sudah menonton bulan lalu gitu ya, acara Selasih adalah sebuah program di mana kami ingin berkenalan mengenai acara-acara belas kasih dari Avi Karuna gitu ya. Ada acara support group, ada juga yang lalu memperkenalkan tentang grup terapi gitu ya. Dan pada malam hari ini, pada bulan ini edisinya adalah support group Ruang Ibu. Apa itu Ruang Ibu? Bagaimana acaranya? Apa saja yang dilakukan? Tenang aja gitu ya, Bapak Ibu sahabat Avi semua. Dalam satu edisi ini kami akan memperkenalkan gitu ya. Baik mungkin untuk Bapak Ibu semua gitu ya mengenai support group Ruang Ibu. Mungkin izinkan saya kalau begitu untuk memandu gitu ya Ibu Bapak semua mengenai apa sih yang akan kita sharingkan, yang akan kita obrolin pada malam hari ini, yaitu terkait dengan tiga hal ini, gitu ya. Yang pertama, kita akan mengenal support group Ruang Ibu. Kemudian setelah itu kami akan berdiskusi, akan sharing kira-kira lesson learn-nya apa sih, gitu ya. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari selama memfasilitasi melihat pertumbuhan, melihat proses gitu ya peserta dari ruang ibu. Dan yang terakhir kami ada kartu kasih untuk sahabat gitu, sebuah juga program gitu ya dari Selasi yang ingin memberikan kira-kira apa nih pesan-pesan atau apa yang kami dapat dari program-program yang dilakukan oleh Afika Runa. Baik, nah terkait dengan ruang ibu, saya dan Kak Siska akan membicarakan, mengobrolin, kita santai aja gitu ya Kak ya, ngobrolin tentang latar belakang didirikannya ruang ibu. Kenapa sih gitu ya, kenapa kita eh, berpikiran gitu ya, menelurkan ide untuk membuat satu support group khusus untuk ibu-ibu gitu. Dan dalam support group itu, dalam pertemuan itu apa sih yang kita lakukan gitu ya kayak apakah arisan, apakah ngobrol-ngobrol, apakah apa gitu ya, nanti boleh kita jelaskan. Kemudian kapan sih gitu ya ruang ibu itu kita laksanakan. Baik. Kalau begitu saya undang Kak Siska. Kak Siska gimana Kak? Kira-kira apa sih nih latar belakang kita mau mendirikan gitu ya, membuat support group ruang ibu. Kenapa Kak? Oke, mungkin dilihat dari latar belakang kenapa Ruang Ibu hadir dalam support group di Ad Familia ini. Mungkin kita ketahui ya Kak Erin dan ibu-ibu lain dan ibu bapak dan sahabat Ad Familia TV menjadi ibu itu kan adalah hal yang terbesar dan mungkin bisa dibilang kalimat ibu itu cuma 3 huruf gitu ya. Kata ibu itu cuma 3 huruf. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang paling sulit gitu ya. Di mana menjadi ibu bukanlah hal yang mudah. Nah, di mana ruang ibu ini mencoba gitu ya menghadirkan tempat aman dan nyaman bagi semua ibu di mana kita bersama-sama berjuang dan belajar gitu ya dalam menjadi peran sebagai seorang ibu. Nah, itulah latar belakang kenapa ruang ibu didirikan ataupun hadir dalam Ad Familia. Betul, betul. Kan ini saya ingat banget sebenarnya gitu ya. Kayak ini salah satu ide yang muncul dari kasus Kak.
sendiri nih gitu ya untuk apa namanya menelurkan gitu ya. Jadi sebelumnya di AVI, di Ad Familia memang sudah ada beberapa support group gitu ya. Kita membuat sekelompok gitu ya orang dengan satu tema yang sama kita kumpulkan dan harapannya dalam pertemuan itu kita bisa saling mendukung gitu ya, saling mungkin saling encourage, saling mendengarkan cerita dan lainnya. Sebelum itu sudah pernah ada support group untuk kesehatan mental, untuk teman-teman kita yang waktu itu positif HIV gitu ya. Ada juga yang untuk ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Nah, Kak Siska nih yang waktu itu memberikan ide gitu ya. Kita juga bikin yuk gitu ya untuk ibu-ibu secara umum nih gitu ya. Boleh cerita nggak Kak kira-kira dari mana sih mungkin awal munculnya ide itu? Oke, awalnya sih sebenarnya belajar dari pengalaman pribadi ya Kak Erin. Ketika aku menjadi peran gitu ya, peran baru sebagai ibu. Nah aku tuh merasakan gitu ya, bahwa hal itu tuh nggak mudah gitu ya. Dengan yang tadi aku bilang, dengan 3 huruf gitu ya, tapi ternyata hal yang dilakukan di luar ekspektasi ataupun harapan yang aku pikir gitu ya menjadi ibu. Dan tadi muncul dari situlah aku merasakan eh, ibu ini butuh banget gitu ya tempat untuk bersama-sama berjuang gitu dalam menjadi peran sehingga dalam proses membersamai menjadi seorang ibu ini akan lebih baik gitu ya jika kita bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya gitu ya sefrekuensi ataupun tadi bisa menjadi tempat eh, untuk dapetin insight gitu Kak Erina. That's why disitulah tadi muncul kayaknya perlu deh support group ruang ibu ini juga diberikan karena aku sendiri ngalamin hal yang sulit banget gitu ya ketika menjadi peran sebagai ibu. Seperti itu Kak Erin. Baik, Kak Siska, betul banget nih Kak. Dan aku juga akhirnya tercolek gitu kan Kak ya. Karena tentunya mendapatkan, memiliki gitu ya pengalaman yang sama ketika menjadi seorang ibu yang ternyata astaga naga gitu kan ya. Sangat-sangat berbeda dari mungkin apa yang sebelumnya aku dengar gitu kan ya. Pun ketika mungkin kita sebagai psikolog gitu ya Kak mempelajari sebelumnya gitu istilahnya beberapa teori parenting kah, beberapa teori tentang postpartum dan segala macam. Tapi pun ketika kita mengalami itu sendiri perubahan yang sangat-sangat besar gitu ya, entah baik itu secara fisik, baik itu secara mental menjadi seorang ibu eh, ternyata tidak apa ya sangat 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 sulit gitu ya sangat sulit sangat jauh dari apa yang kita pikirkan begitu banyak tantangan begitu banyak perubahan yang langsung gitu yang membuat kita gampang goyah istilahnya gitu kan dan nah, betul dan ketika mungkin eh, ketika dalam keadaan yang dalam tanda kutip vulnerable itu, kalau sendirian gitu ya, itu rasanya jadi semakin apa ya, semakin masuk gitu lah ya istilahnya ke dalam terowongan yang rasanya kok nggak ada ujungnya gitu sehingga akhirnya gitu ya dari idenya Kak Siska, kita berdua tercolek untuk yuk gitu ya kita bikin satu wadah yang di mana ibu-ibu nanti yang jadi pesertanya itu bisa mempunyai tempat aman untuk benar-benar sharing, untuk cerita, untuk mengeluarkan entah itu unek-uneknya, entah itu kebahagiaannya, entah itu kekagumannya, ataupun tantangannya, problemnya, semuanya gitu ya, yang harapannya ibu-ibu lain bisa sama-sama mendengarkan, mungkin mendapatkan juga dukungan mendapatkan juga inspirasi. Oh, ibu ini begini ya, mungkin saya bisa coba. Ataupun kebalikannya, oh ibu ini juga mengalami masalah yang sama nih sama saya. Ternyata saya juga nggak sendirian. Jadi saya juga nggak boleh nyerah nih, kayak gitu. Kita pengen banget, maksudnya ruang ibu ini menjadi wadah gitu ya, ruang untuk demikian. Seperti itu, Kak. Yes, betul banget Kak Erin. Baik, nah kalau udah gitu nih Kak, jadi penasaran gitu kan ya. Emang kita ngapain aja sih gitu ya? Support group tuh ngapain aja? Apakah kita biasanya kan kalau ibu-ibu ngumpul, apakah kita gosip? Apakah kita apa ya, arisan gitu kan ya? Apakah cerita-cerita, oh Ya. di sini sekolah gini loh, di sini sekolah gitu loh. Apakah gitu atau gimana Kak? Kita ngapain sih Kak setiap kali ketemu?
Oke, mungkin ibu, bapak, dan sahabat Edmelia yang penasaran sebenarnya di ruang support group ruang ibu itu ngapain sih gitu ya. Nah, sebenarnya dalam ruang ibu itu, dalam support group ruang ibu itu kita sudah punya tema-tema tertentu ya Kak Erin ya. Di mana contoh-contohnya seperti P3K psikologis, ataupun tadi time management, mengelola emosi, ataupun peran kita nih sebagai ibu, terus peran sebagai individu yang juga bekerja gitu ya atau berkarya. Nah, itu juga jadi salah satu tema-tema yang jadi inisiasi gitu ya setiap bulan gitu ya. Lalu kalau tadi disampaikan oleh Kak Erin, apakah kita ngerumpi dan lain segala macam gitu ya. Tadi balik lagi di awal bahwa support grup Ruang Ibu ini hadir untuk bersama-sama gitu ya mencari pembelajaran dan proses sebagai peran seorang ibu yang tadi nggak mudah itu, di mana tadi tempat support grup ruang ibu ini menjadi tempat yang aman untuk berbagi dan bisa menceritakan keluh kesah mereka gitu ya, tanpa ada judgement, tanpa ada penghakiman dan semuanya berhak gitu ya untuk memberikan apa yang dirasakan ataupun tadi saling berbagi tips-tips yang mungkin bisa jadi insight kita juga nih ketika berperan menjadi sebagai ibu. Seperti itu, Kak Erin ya. Betul sekali Kak. Jadi mungkin berbeda gitu ya dengan kalau ibu-ibu ngumpul kita gosip atau kita arisan atau sebagainya. Kalau di ruang ibu, kalau di support group gitu ya, setiap bulannya kita ketemu, kita punya satu tema yang memang harapannya tema itu memang relate dengan peran kita sebagai seorang ibu bisa membantu dalam kita menjalani berproses sebagai seorang ibu gitu ya. Dan tema itu yang jadi topik istilahnya pembicaraan kita, topik sharing kita setiap bulannya. Tadi contoh-contoh temanya Kak Siska juga sudah cerita gitu ya tentang P3K psikologis. Apa sih yang bisa seorang ibu lakukan ketika kita sedang tidak baik-baik aja gitu kan ya. Kemudian kita juga sempat membahas mengenai gimana nih cara menyeimbangkan antara peran kita sebagai seorang ibu dengan peran kita untuk ibu-ibu yang bekerja misalkan. Atau kita juga sempat membicarakan tentang stres gitu ya, tentang emosi, dan regulasi emosi, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya kayak gitu ya Kak. Jadi setiap bulan memang ada tema yang kita bahas gitu ya. Dan tentunya gitu ya kita juga selain sharing dari ya ibu-ibu, dari peserta, dan sharing dari kami, dari fasilitator, juga kita biasanya mengulik sedikit gitu ya secara teoritis dari buku kah, dari teori-teori kah, dari yang lain-lainnya untuk seperti tips trik gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan terkait gitu ya dengan tema-tema itu setiap bulannya. Nah, memang setiap kali pertemuan biasanya kita akan awali dengan sapa-sapa, kita saling menyapa gitu ya ibu-ibu yang datang sambil menunggu, sambil kita sapa, sambil kita ngobrol. Dan setelah kita memulai, yang pertama kita akan selalu mengingatkan gitu ya, baik untuk kami sebagai fasilitator ataupun mungkin buat ibu-ibu lain sebagai peserta, kita punya kesepakatan terapeutik gitu ya, di mana salah satunya seperti tadi yang Kak Siska juga sudah beberapa kali infokan nih gitu ya, kita ingin kalau supergroup ini tuh jadi wadah yang aman untuk kita semua bercerita. Nah, bagaimana cara amannya itu dengan setiap kali kita bertemu, kita mengingatkan bahwa apa yang diceritakan dalam support group selama dalam pertemuan itu mohon dijaga kerahasiaannya, baik dari sendiri, apa maupun tentang orang lain gitu ya. Kita untuk tetap stay di dalam grup aja gitu. Terutama kita juga pun sebagai penyelenggara tidak memfoto, tidak screenshot, tidak juga merekam dan tidak juga lain-lainnya gitu ya, sehingga tidak ada hmm, apa konfidensialitas itu terjaga. Balik lagi harapannya kita pengen benar-benar menjadi wadah yang aman nih gitu ya untuk ibu-ibu nih untuk ceritain mengeluarkan unek-uneknya gitu. Setelah setelah kita mengingatkan mengenai kesepakatan itu, kita akan selalu bertanya tentang kabar gitu ya, kabar dari ibu-ibu yang hadir ketika pertemuan. Karena kadang-kala kita suka kayak apa kabar gitu kan ya, tapi kadang-kala kita jawabnya atau nanyanya juga sebenarnya tidak, anggaplah tidak serius banget banget nanya mau kabarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, kita harapannya di dalam ruang ibu ini ketika kita bertanya apa kabar gitu ya, kita pengen benar-benar tahu kabarnya ibu selama sebulan kebelakangan tuh
gimana sih gitu, apakah sedang baik-baik saja, apakah sedang turun, apakah sedang ada sesuatu yang menyenangkan, apakah bagaimana. Nah, itu biasanya kita lakukan, kita sharingkan dalam sesi apa kabar itu gitu ya Kak Siska ya. Mungkin ada episode-episode yang seru nggak sih kalau Kak Siska ingat waktu itu? Oke, kalau dari hampir 1 tahun ya kita KRin ya dalam support grup Ruang Ibu ini banyak banget yang seru-seru di mana tadi ada satu titik kita nonton bareng gitu ya, salah satu movie clip gitu ya yang kita nonton bersama-sama, terus kita saling sharing. Nah, di situ saya ngelihat sebagai fasilitator gitu ya KR, ngelihat banyak insight banget yang ternyata didapatkan dari sebuah cuplikan film gitu ya. Gimana kalau kita nonton filmnya lebih panjang lagi gitu ya Kak Erin? Ataupun tadi banyak juga dalam sharing gitu ya, bentuk-bentuk penguatan yang bisa kita temukan. Saya ngerasa bahwa setiap bulan gitu ya, ketemu support group Ruang Ibu itu semacam kayak suntikan energi gitu ya buat saya sendiri gitu secara secara pengalaman pribadi karena tadi yang Kak Erin sampaikan bahwa eh, kondisi ketika ruang support group itu hadir gitu ya, kita akan menemukan keberagaman ya Kak Erin, mulai dari jenis ibu yang tadi baru punya anak gitu ya, baru berperan sebagai ibu, atau bahkan tadi ibu yang sudah memiliki anak yang cukup dewasa, bahkan sudah memiliki cucu. Nah, itu kan prosesnya panjang ya Kak Erin ya, berbeda-beda. Tetapi dengan dinamika seperti itu, banyak insight yang didapatkan. Saya sendiri secara pribadi ketika hadir tadi dalam support group Ruang Ibu ngerasa bahwa wah, wadah ini tuh sangat salah satu wadah yang benar-benar bermanfaat kayak suntikan gitu ya buat diri aku Kak Erin seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mana semuanya menurut aku tuh mengesankan Kak Erin sampai bingung mau milih yang mana. Itu Kak Erin. Betul, 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 Kak. Dan itu mungkin jadi salah satu jadi apa ya, jadi penguat juga sih kalau menurutku gitu ya, Kak ya. Karena biasanya pun ketika kita tanya apa kabar, seperti yang tadi Kak Siska bilang, ada yang memang baik banget gitu kan, dan ada yang memang sedang down banget nih gitu, sedang ada down banget. Sehingga maksudnya di satu sisi itu juga membuat aku gitu ya memahami, menyadari dan mengingat lagi kalau oh ya memang dalam hidup kita, dalam peran kita sebagai seorang ibu, ada kalanya kita memang senang, ada kalanya kita memang tidak gitu ya. Itu satu satu cycle, satu proses alami gitu ya dalam kehidupan kita gitu. Jadi itu juga sudah jadi hal yang menguatkan. Itu juga harapan kita gitu ya, menjadi hal yang menguatkan untuk ibu-ibu yang waktu itu hadir gitu kan dalam pertemuan ruang ibu gitu. Nah, setelah apa kabar nih Kak Siska? Biasanya kita akan masuk ke tema gitu ya. Tema apa yang kita bawa pada bulan itu, kita akan mulai dengan entah itu tadi seperti Kak Siska bilang ya, kadang film, kadang mungkin bisa lagu, kadang mungkin bisa cerita, atau kadang juga bisa teori gitu ya. Apa yang kira-kira bisa menjadi bahan gitu ya, refleksi untuk ibu-ibu semua. Nanti kita akan ada pertanyaan refleksi, pertanyaan sharing. Nah, itu yang juga akan ibu-ibu sharingkan tuh gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Harapannya tadi kita bisa belajar bareng, kita bisa menguatkan bareng gitu. Dan ketika ada ibu yang sharing gitu ya, kita juga terbiasa untuk memberikan kata-kata penguatan gitu ya Kak ya dari kolom chat. Kita akan mempersilahkan untuk ibu-ibu lain mendukung, memberikan kata-kata kasih, kata-kata penguat untuk ibu yang sedang sharing, terutama gitu ya, ketika memang cerita dan sharing ibu itu sedang tidak baik-baik aja, kayak gitu. Dan itu sangat-sangat, sangat-sangat menghangatkan hati sampai ke dalam gitu rasanya. Kalau kayak lagi dingin-dingin banget terus minum teh anget tuh, langsung anget gitu. Kalau kalau melihat kata-kata ibu-ibu yang luar biasa, gimana Kak? Betul sekali Kak Erin. Jadi meskipun dalam support ruang ibu tadi ada ibu-ibu yang belum mau ngomong gitu ya, boleh banget untuk nulis tuh Kak Erin dalam kolom chat ya. Atau bahkan ada beberapa ibu yang mungkin ngerasa aku nggak mau nih aku diinformasiin peristiwa ini terjadi pada aku. Boleh banget juga ya Kak Erin selama di support group ruang ibu bisa direct message ke aku ataupun ke Kak Erin gitu. Dimana tadi kita berbagi kisah kalaupun belum merasa mau untuk sharing secara terbuka dalam buat grup ruang ibu, boleh tuh lakuin direct message dan di mana tadi ada feedback gitu mendapatkan penguatan dari ibu-ibu lainnya yang hadir gitu ya. Nah, dari
baca membaca atau tadi on mic atau on cam tadi gitu ya. Itu tuh jadi sebuah suntikan kalau tadi aku bilang. Aku selalu benar-benar ngerasa bahwa support group ruang itu aku tunggu banget karena tadi itu kayak semacam suntikan gitu ya buat diri aku sendiri dan aku berharap juga ketika ibu-ibu yang hadir gitu ya. Bahkan ada yang, duh Bu Siska gitu, Kak Siska, ini jam berapa mulainya? Belum mulai aja udah join ya Kak Erin ya gitu. Padahal waktunya belum mulai. Atau tadi aku nggak bisa datang nih, tapi aku nanti ini ya datangnya telat, misalkan kayak gitu. Itu tuh ngebuat kita ya jadi fasilitator juga semangat ya Kak Erin gitu. Seperti itu. Betul, betul sekali, Kak. Semoga gitu ya, kita berharap apa yang kita lakukan dalam support group ruang ibu ini tadi dari bertanya dari apa namanya fakta konfidensialitas gitu ya, kemudian apa kabar dan kemudian kita mulai mendiskusikan tentang tema-tema terkait dengan peran ibu, harapannya bisa tentunya tadi ya membantu ibu-ibu untuk menjalani proses perannya sehari-hari yang tentunya jauh gitu ya dari kata muda. Nah, kalau gitu nih, Kak Siska, kira-kira kalau ruang ibu ini kapan sih diadainnya, Kak? Oke, Ruang Ibu itu hadir setiap Kamis minggu keempat gitu ya, setiap bulannya dari jam 19.30 sampai 20.30 gitu Kak Erin. Jadi Betul. Ruang Ibu ini hadir setiap bulan satu kali gitu ya. Seperti itu Betul Kak. sekali, Kak. 1 bulan 1 kali gitu ya. Boleh saya izin untuk mengulang gitu ya, Ibu Bapak, sahabat Afi semua. Harapannya mungkin bisa untuk ibu-ibu, sahabat Afi mungkin bisa yang belum join, ayo kita join gitu ya. Ayo kita sharing bareng. Mungkin kalau untuk bapak-bapak atau yang lain juga kalau memang ada ibu yang kira-kira terkait, welcome banget juga untuk diberikan informasinya gitu ya. Setiap setiap Kamis keempat setiap bulannya durasinya 1 jam dari setengah 8 ya Kak ya sampai setengah 9 malam gitu ya. Dalam 1 jam itu harapannya kita udah dapet nih tadi suntikan vitamin, teh anget selasa kalau lagi hujan gitu ya. Apapun itu untuk menghangatkan, untuk menguatkan, menyemangati para ibu menjalani hari-harinya gitu. Nah, nextnya nih Kak Siska gitu ya, kita akan ketemu di tanggal 28 Maret nih Kak gitu. Oh, betul. Welcome ya, welcome Ibu Bapak, Ibu ya, kalau Bapak nggak welcome. Ibu-ibu sahabat Alfi welcome ya untuk bersama dengan kita untuk sama-sama kita ya berproses menjadi seorang ibu. Oke, kemudian setelah itu kita pengen ngobrolin nih Kak, kira-kira terkait dengan lesson learned. Apa sih gitu ya yang kalau yang pertama nih gimana sih peserta berproses di dalam pertemuan dan kemudian apa yang dirasakan sebagai kita gitu ya sebagai fasilitator ruang ibu. Baik Kak Siska, kira-kira kalau menurut Kak Siska nih gimana sih prosesnya para peserta di dalam pertemuan ruang ibu? Oke, proses peserta dalam support group Ruang Ibu itu sangat menarik sebenarnya Kak Erin ya. Dinamikanya banyak gitu ya. Ada yang tadi sempat Kak Erin cerita bahwa kondisinya ada yang lagi baik-baik saja. Tapi ada juga yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, dalam support group Ruang Ibu, kami gitu ya, para ibu-ibu lainnya, menerima setiap proses yang sedang berjalan gitu ya. Jadi, setiap proses yang hadir dalam support group ini kita terima gitu ya tanpa ada penolakan, tanpa ada judgement dan lainnya. Jadi kalau ditanya prosesnya seperti apa gitu ya, peserta berproses tentunya harapan kami, kalau harapan kami sebagai fasilitator berharap bahwa proses yang kita jalani setiap bulannya, sebulan sekali tadi gitu ya, ini berjalan dengan baik di mana tadi para ibu-ibu gitu ya bisa mendapatkan insight, mendapatkan ruang aman untuk bercerita gitu ya ataupun tadi membagikan hal-hal yang mungkin bisa jadi inspirasi ataupun bentuk penguatan seperti itu. Baik. Betul sekali Kak Siska ya. Kita berharap kalau di dalam ruang ibu ini setiap ibu bisa merasa bebas gitu ya untuk bercerita tanpa ada takut akan ada yang menilai jelek, tanpa ada yang takut ada yang akan mungkin memberi saran ini itu gitu yang terlalu atau bagaimana gitu karena kami di sini
mencoba gitu ya untuk menerima semua proses, semua sharing dari setiap peserta kita yang masuk. Nah, kalau yang sejauh ini udah hampir setahun gitu ya Kak ya tadi ya kita menjalani ruang ibu, kalau saya melihatnya semakin ke sini semakin banyak ya peserta di ruang ibu yang semakin tadi ya semakin berani untuk sharing, untuk bercerita, untuk mengatakan gitu ya secara lantang aku memang lagi nggak baik-baik aja nih gitu, which is itu sesuatu yang eh, bukan menyenangkan buat kita gitu ya kan kayak tapi maksudnya itu sebuah proses yang baik gitu ya ke arah yang baik karena di situ harapannya ketika kita sudah bisa mengakui, memvalidasi kalau kita memang sedang tidak baik-baik aja, malah akan menjadi step pertama gitu ya untuk kita untuk bisa mencari solusi nih kita ke depannya mau ngapain kayak gitu. Nah, semakin ke sini, semakin banyak yang tadi mau sharing, berani untuk cerita gitu ya, ceritanya juga semakin lama semakin dalam gitu ya. Ada juga yang kemarin bertanya gitu ya, Kak ya. Kira-kira kalau dalam keadaan seperti ini, saya begini, mungkin ada pendapat dari ibu-ibu semua, pendapat dari fasilitator, itu juga satu proses, satu pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa gitu ya dari semua peserta di ruang ibu. Harapannya sih ke depannya akan semakin baik gitu ya Kak ya. Amin. Amin. Oke, nah kalau gitu Kak, kalau dari kita nih gitu ya, apa yang Kak Siska rasakan sebagai fasilitator ruang ibu yang hampir setahun ini? Oke, apa yang aku rasain ketika aku sebagai fasilitator ruang ibu, aku tuh ngerasa kehangatan gitu ya Kak Erin, serta kekuatan dalam setiap pertemuannya. Melihat tadi ibu-ibu saling berbagi cerita, menceritakan tantangannya, atau berbagi tantangan bahkan kemenangan gitu ya. Ada beberapa ibu yang ceritakan bagaimana proses struggle-nya mereka dan hingga pada satu titik mereka merasakan kemenangan itu tuh menciptakan apa ya kayak ikatan emosional yang mendalam tuh Kak Erin dari rasa kebersamaan itu dan ada rasa seolah-olah kayak sehati gitu ya kesadaran bahwa setiap ibu itu memiliki perjalanan unik bagi aku gitu ya ketika mendampingi sebagai fasilitator. Nah, saat aku terlibat mendukung, mendengar atau bahkan memberikan ruang aman untuk berekspresi ibu-ibu tadi itu menjadi sebuah pengalaman yang penuh makna banget gitu ya. Saya intinya merasa bangga gitu ya ketika diberikan kepercayaan sebagai fasilitator di ruang ibu melihat pertumbuhan dukungan antara ibu gitu ya dalam ruang ibu serta tadi menciptakan lingkungan yang memupuk keberanian secara tidak langsung kalau tadi Kak Erin bilang mau berbicara terkait bahwa saya sedang tidak baik-baik saja bahwa saya menyadari bahwa saya sedang ada sesuatu gitu ya. Dan bentuk dari kesadaran tersebutlah yang memupuk kesadaran kesehatan mental bagi seorang ibu dan itu adalah sebuah langkah yang sangat baik gitu ketika kita menyadarkan hal itu. Seperti itu Kak Erin yang aku rasakan sebagai fasilitator di ruang ibu. Baik, Kak. Jadi hangat gitu ya, Kak ya. Karena memang dari tema-temanya, dari sharing-sharingnya, terutama dari dukungan, kata-kata dukungan gitu yang diberikan sesama ibu kepada ibu yang sedang sharing itu hangatnya luar biasa gitu ya. Itu juga yang tentunya saya rasakan gitu, Kak, dalam setiap kali dimulai dengan kalau kita sedang mempersiapkan gitu kan ya tema-temanya, mempersiapkan mungkin materinya atau bahan-bahan refleksi gitu ya karena ini karena kita juga berdua kebetulan seorang ibu dan relate gitu ya otomatis dari sejak persiapan pun sudah memberikan begitu banyak pelajaran gitu ya untuk saya sendiri dari mencari browsing kah, belajar lagi kah tentang si tema-tema itu gitu. Dan dari situ ketika sedang bertemu dengan ibu-ibu yang lain, sebenarnya sama gitu ya sama yang Kak Siska bilang kalau satu kata yang mungkin bisa menggambarkan ya hangat itu tadi gitu ya. Hangat karena saling mendukungnya itu, karena kalau saya mungkin yang tema yang sering muncul adalah saya merasa nggak sendirian. Ya, ternyata ada ibu lain yang juga merasakan hal yang sama, ada ibu lain yang juga senang karena hal yang sama, bete karena hal yang sama, gitu. Dan memiliki struggling juga di hal yang sama.
oh bukan saya sendiri kok ternyata yang struggling demikian gitu dan ada ibu-ibu yang ternyata juga bisa melewatinya gitu kan. Oh berarti mungkin saya juga bisa melewatinya seperti itu. Nah itu pelajaran terbesar yang juga memang saya rasakan setiap kali pertemuan gitu ya. Itu yang masuk ke dalam saya. Jadi saya juga dalam tanda ini sangat-sangat bersyukur kita dicolek sama Kak Siska untuk berproses di dalam ruang ibu ini. Thank you loh Kak. Makasih juga Kak Erin udah mau dampingin support grup Ruang Ibu. Oke, nah nextnya nih Kak gitu ya setelah kita ngobrolin tentang apa yang kita pelajari selama kita menjadi fasilitator ruang ibu, kita juga pengen memberikan kartu kasih gitu ya untuk para sahabat Afi terkait dengan ruang ibu pada malam hari ini gitu ya. Izinkan saya untuk membacakan kartu kasih kalau dari saya adalah berproses menjadi ibu, ibu apapun dalam hal di sini ibu biasa dalam tanda kutip ibu rumah tangga, ibu bekerja, ibu tunggal, ibu ini, ibu itu, ibu apapun gitu ya. Jauh dari kata mudah. Peran tersulit yang pernah ada. Maka kehadiran sesama ibu untuk saling mendukung sangatlah berarti. Bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada kalanya kita tidak baik-baik saja, dan bahwa ibu juga manusia. Cintai diri sebelum bisa mencintai anak-anak kita dengan penuh. Gitu. Harapannya satu hal yang juga saya pelajari, baik dari peserta ruang ibu yang luar biasa, dari Kasiska dan juga dari lainnya, kita kok kayaknya perlu mencintai diri dulu, kita kok kayaknya perlu berproses dulu dengan diri sendiri dulu gitu ya, sebelum kita bisa mencintai, berkarya, memberikan apa yang kita bisa untuk anak-anak kita tuh dengan penuh gitu ya, bukan dengan hanya dengan sisa-sisaan, bukan hanya dengan em, sisa energi yang kita punya, gitu seperti itu. Kalau dari kasih nih, seperti apa Kak kartu kasihnya Kak? Oke, kalau dari aku berdasarkan apa yang aku rasakan di sepanjang perjalanan mendampingi support group Ruang Ibu atau bahkan ketika aku berperan menjadi seorang ibu, um, aku ingin memberikan kartu kasih gitu ya, di mana menjadi seorang ibu adalah perjalanan yang penuh sekali tantangan. Setiap hari ada ujian kesabaran, ketahanan, atau kita harus belajar kebijaksanaan gitu ya. Kadang-kadang kita perlu mengingat diri sendiri bahwa ibu juga manusia dengan kelemahan dan kelelahannya gitu ya. Seringkali kita harus memaksa untuk seorang ibu tuh harus kuat gitu ya. Padahal sebenarnya kita manusia, kita boleh lemah dan kita boleh sekali merasakan kelelahan. Dengan momen sulit, ingatlah bahwa kekuatan kita sebagai ibu tidak hanya datang dari tindakan kita sebagai ibu, tetapi juga dari kemampuan untuk mencintai dan merawat diri kita sendiri. Dengan cinta pada diri kita sendiri, kita dapat tentunya memberikan cinta yang lebih besar pada anak atau bahkan orang-orang terkasih di sekitar kita. Selalu ingat, kita sebagai ibu layak mendapatkan cinta dan dukungan seperti yang kita berikan kepada orang lain, terutama untuk anak ataupun orang-orang terkasih kita. Seperti itu Kak Erin untuk kartu kasih yang ingin aku berikan di Selasa belas kasih ini atau di Selasi. Baik, terima kasih Kak Siska. Sangat menghangatkan. Seperti yang tadi Kak Siska juga sudah sampaikan gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini juga nih Kak Siska, aku ingin menceritakan gitu ya. Kalau ruang ibu, karena namanya ibu gitu ya, tentunya kita tidak lepas dan sangat sangat senang gitu ya. Karena kita juga tahun lalu kita merayakan membuat sebuah acara dalam rangka merayakan Hari Ibu Nasional gitu di tanggal 23 Desember 2023 gitu ya. Waktu itu kita merancang gitu ya bersama dengan peserta-peserta Ruang Ibu yang luar biasa, kita merancang sebuah talk show gitu ya yang dihadiri oleh tiga ahli yang luar biasa dari bidang psikologi, dari bidang kesehatan seorang dokter dan juga dari bidang pendidikan gitu ya, seorang psikolog yang memang berkecimpung di dunia pendidikan yang membicarakan tentang
gimana sih gitu ya parenting di era yang sekarang nih anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha gitu ya. Gimana sih cara parentingnya dari ketiga sisi itu gitu. Dari sisi psikologi, dari sisi kedokteran dan juga dari sisi pendidikan. Which itu seru banget ya Asis kayak waktu itu yang datang juga banyak sekali dan memang kita buka untuk umum gitu ya. Di situ banyak yang bertanya, juga banyak yang cerita, banyak apa namanya materi-materi yang juga kita dapatkan dan ada satu komen nih dari seorang ibu gitu ya yang waktu itu hadir yang bilang kalau yang masih saya ingat sampai sekarang gitu ya yang bilang kalau waktu itu dia menghadiri talk show itu tuh bareng sama anaknya. Kemudian dia bilang anaknya komen nih katanya wah ini acaranya bagus Betul. banget gitu ya. Nah itu luar biasa. Apa namanya satu eh, hal gitu ya yang sangat-sangat menyenangkan yang sangat luar biasa yang ruang ibu berikan gitu ya, ruang ibu buat dan rancang dan berikan untuk tadi merayakan, sama-sama kita merayakan Hari Ibu Nasional. Nah, dalam Hari Ibu Nasional itu, dalam talk show itu gitu ya, juga ada video dari ibu-ibu semua yang mengucapkan selamat Hari Ibu gitu ya untuk sesama ibu. Betul. Kalau ibu, bapak ibu, sahabat Afif tertarik, welcome untuk lihat lagi di Instagramnya Art Familia Indonesia. Di situ ada videonya gitu ya. Ucapannya juga sangat beragam, sangat bermakna dan sangat menghangatkan hati. Dan nggak kalah seru juga gitu ya waktu itu, waktu acara itu ada peserta-peserta ruang ibu yang juga memberikan karya seninya karya tulisannya, karya seninya untuk memperingati Hari Ibu gitu ya. Dan pada malam hari ini izinkan saya untuk saya dan Kak Siska gitu ya untuk memberikan lagi karya dari peserta Ruang Ibu yang waktu itu sudah ditayangkan untuk memperingati Hari Ibu gitu ya. Yang pertama adalah karya dari Ibu Melati. Izin saya bacakan puisi yang luar biasa dari Ibu Melati. Ibu, dari tubuh seorang perempuan, kelembutan, keanggunan tersemat padanya. Dia istimewa, yang mana dari hidupnya melahirkan kehidupan. Konon katanya dia makhluk yang lemah, tapi nyatanya di kedua tangan kecilnya lah dia mampu mencetak generasi hebat pemimpin bangsa. Dialah ibu. Bagaimana tidak kami harus memuliakanmu, Ibu. Sedang Tuhan saja memberi kemuliaan padamu, bahwa surga ada di bawah telapak kakimu. Ibu, maafkan anakmu yang mungkin hingga kini belum bisa membahagiakanmu. Malah acap kali omelanmu, nasihatmu terabaikan. Namun dengan kasihmu, kau tetap menyayangi, hingga dalam sujudmu pun tetap kau sebut nama anak-anakmu. Ibu, hiduplah lebih lama dariku, karena ku ingin senyummu, doamu tetap mengiringi setiap langkahku. Dan ibu, tahukah engkau cita-cita terbesarku? Ku ingin melihat tetesan air matamu mengalir lagi dan lagi, karena kau meridoiku. Bahagia melihatku tumbuh besar dalam kebaikan. Ibu, kaulah embun pagiku, cahaya matahariku, dan bintang terang dalam hidupku. Terima kasih kau telah melahirkanku. Salam cinta, Melati. Wah, luar biasa ya, Kak Siska ya. Kali. Baik. Berikutnya nih, juga hasil karya yang mungkin silahkan Kak Siska. Baik, ini juga hasil dari salah satu karya gitu ya. Ada berbentuk sebuah gambar dengan sebuah tulisan gitu ya, puisi dengan judul Miracle. Saya izinkan membaca ya. Miracle, ajaib dirimu anakku. Ketika kusadari ada dirimu di dalam rahimku. Bertumbuhlah sehat dan bahagia kekasih hatiku dan buah tubuhku. Ada ikatan yang tak terputuskan yang menghubungkan kita. Bahkan ketika nanti kau sudah lahir.
Engkau adalah bukti bahwa Sang Pencipta percaya dan mencintaiku. Selamanya, aku adalah penggemarmu nomor satu. Love Ibu dari Ibu Mona Sugianto. Wah, Wah, luar biasa ya Kak ya. Ini cuma cuplikan Ibu Bapak sahabat Afi semua. oh, Welcome. Kalau tertarik juga videonya masih ada gitu ya di juga Art Familia Indonesia TV. Nanti boleh dicari talk show Hari Ibu gitu ya. Welcome untuk nanti juga dilihat lagi. Di situ banyak juga materi yang kita bisa dapatkan terkait dengan tadi itu ya. Parenting untuk anak-anak zaman now gitu. Oke, mungkin karena ini juga seperti namanya gitu ya, Selasa Belas Kasih, di mana kita akan memperkenalkan berbagai program-program belas kasih Afi Karuna. Izinkan saya juga ingin memperkenalkan gitu ya, informasi-informasi yang mungkin cocok, mungkin sesuai untuk ibu bapak sahabat Afi yang saat ini sedang menonton di Adfam Indonesia TV gitu ya. Kalau di Afi Karuna juga akan ada Silent Night gitu ya, sepanjang tahun di hari Jumat gitu ya, Jumat malam. Berikut adalah tema-temanya di mana pada Jumat malam kita bisa sama-sama merenung gitu ya, tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Mari bersama-sama melakukan refleksi dalam heningnya malam gitu. Itu kalau di malam hari. Dan di pagi hari ada Morning Insight yang juga sama-sama mengajak ibu bapak sahabat Afi untuk menemukan dalam pagi yang baru, new morning dapat menemukan harapan yang juga baru gitu lah, gitu ya, new hope gitu ya. Dilakukan setiap Senin pukul 7 sampai 7.30, nanti bisa diakses juga melalui Zoom meeting ataupun YouTube live streaming di Atra Indonesia TV. Nanti boleh Ibu Bapak sahabat Afi yang tertarik gitu ya untuk melihat lebih lanjut di baik itu di grup Afi ataupun baik itu di Instagramnya Afi. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi juga saya dan Kak Siska sudah beberapa kali menginfokan gitu ya di Alfamilia terdapat beberapa support group gitu ya. Kami ada Ruang Ibu dan support group lain izinkan kami memperkenalkan ada Rise Up Single Mom, sebuah support group untuk single mom. Kemudian ada juga Hope, sebuah support group yang bertemakan untuk healing dan self love. Kemudian ada juga Soul, di mana support group ini diperuntukkan orang-orang dengan sakit kronis dan untuk orang-orang yang mendampingi orang-orang dengan sakit kronis. Welcome Ibu Bapak sahabat Afi yang mungkin tertarik gitu ya untuk mengikuti support group ini untuk tadi kita sama-sama sharing, sama-sama menguatkan terkait dengan tema-tema yang memang dicanangkan gitu ya oleh setiap support group. Dan yang terakhir nih, Kak Siska gitu ya, kita juga ada Find Day atau AFI Counseling Day, di mana ini adalah sebuah layanan konseling online bagi seluruh sahabat AFI yang terbuka untuk umum, yang diberikan setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat, dan kalau di bulan Maret ini berarti nanti akan diadakan di tanggal 12 dan 26 Maret 2024. Boleh Ibu Bapak sahabat AFI yang tertarik bisa mendaftar di link yang diberikan dengan biaya kontribusi hanya Rp30.000 nih gitu ya Ibu Bapak sahabat Afi bisa mengikuti konseling, sebuah sesi konseling secara online. Baik, kalau begitu. Oke, Kak Siska, kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara gitu ya, selasi pada malam hari ini. Kalau dari Kak Siska mungkin ada kata-kata penutup yang mau disampaikan, Kak? oke, baik. Terima kasih Kak Erin. Aku senang banget pada malam hari ini bisa berbagi di Selasa Belas Kasih. Mungkin dari aku terkait ruang ibu gitu ya, di mana ibu silahkan bergabung dalam support group ruang ibu, di mana tadi itu adalah tempat yang aman dan nyaman dan kita bisa bersama-sama berjuang, belajar, berproses dalam menjalani peran sebagai seorang ibu. Jangan khawatir karena kita bersama-sama bisa merasakan apa yang mungkin bisa kita lewati secara bersama-sama dalam support group Ruang Ibu. Sampai bertemu gitu ya di support group Ruang Ibu. Seperti itu Kak Erin, silahkan. Baik, terima kasih, Kak.
Terima kasih Ibu Bapak, sahabat Avi yang sudah berkenalan dengan kami, terutama sudah berkenalan dengan support group Ruang Ibu. Senang sekali gitu ya malam ini juga bisa bertemu dengan Ibu Bapak, sahabat Avi semua. Semoga gitu ya perkenalan yang kami lakukan cukup gitu ya untuk Ibu Bapak semua, untuk Ibu-ibu yuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama saling menguatkan gitu ya dalam support group Ruang Ibu. Untuk bapak-bapak ataupun mungkin sahabat Afi lainnya, welcome gitu ya untuk memberikan informasi ini kepada ibu-ibu yang sekiranya membutuhkan atau kerabat, sahabat, keluarga dan lainnya gitu ya untuk sama-sama bisa saling menguatkan nih dalam support group ruang ibu. Terima kasih Ibu Bapak, sahabat Afi, sampai ketemu di Selasih pada bulan depan gitu ya yang juga akan memperkenalkan support group yang tentunya tidak kalah kerennya, tidak kalah luar biasanya. Jadi sampai ketemu di Selasih Selasa Belas Terima Kasih. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.